Hai guys, pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa negara itu tahu bahwa ekonomi kita itu naik dan turun? Dan kenapa harga barang itu bisa naik? Dan kenapa ada istilah PDB, PNB, dan lain-lain? Nah, semuanya itu ada hubungannya dengan yang namanya pendapatan nasional. Nah, di video ini kita akan membahas dari segi pengertian, manfaat, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, dan komponen dan metode pendekatan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah pendapatan keseluruhan masyarakat di suatu negara dari hasil produksi barang atau jasanya yang biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Jika pendapatan masyarakat suatu negara tinggi, maka pendapatan nasionalnya juga akan tinggi. Tentunya masyarakat yang memiliki keahlian dan masyarakat yang tidak mempunyai keahlian akan jelas berbeda dong pendapatannya. Yang kedua yaitu keadaan sumber daya alam. Semakin banyak sumber daya alam di suatu negara yang digunakan untuk berproduksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang sangat berlimpah. Ketiga yaitu ketersediaan modal. Ketika suatu negara memiliki modal yang besar, maka ia akan bisa memproduksi barang yang banyak, sehingga ia dapat mendapatkan pendapatan yang tinggi. Apa aja sih manfaat dari pendapatan nasional? Manfaat yang pertama yaitu untuk mengukur kinerja ekonomi. Pendapatan nasional digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Yang kedua, untuk membantu membuat kebijakan ekonomi. Pendapatan nasional dapat digunakan untuk membantu pemerintahan dalam membuatkan kebijakan ekonomi yang tepat. Ya, membantu dalam perencanaan pembangunan. Pendapatan nasional dapat membantu pemerintah dalam perencanaan pembangunan suatu negara. Pendapatan nasional merupakan cerminan dari total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Tahukah kalian ada beberapa komponen penting dalam pendapatan nasional yang saling berinteraksi? Dalam pendapatan nasional ada 6 komponen yang saling berinteraksi. Yang pertama ada produk domestik bruto atau disingkat PDB. Yang kedua ada produk nasional bruto atau PNB. Yang ketiga ada produk nasional neto atau PNN. Yang keempat ada pendapatan nasional neto. Yang kelima ada pendapatan persilangan. Yang terakhir ada deposito income atau pendapatan yang dibelanjakan. Lalu, apa sih pengertian dari keenam komponen tersebut? Produk domestik bruto atau PDB atau dalam bahasa Inggris Gross Domestic Product disingkat GDP adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Produk domestik bruto berbeda dengan produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut, sehingga PDB menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. PNB dalam bahasa Inggris Gross National Product atau GNP adalah total nilai pasar semua produk dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan tenaga kerja dan properti yang disediakan oleh semua penduduk atau warga negara dimanapun lokasi produksinya. Perbedaan GNB dengan produk domestik bruto atau PDB yang diartikan sebagai produksi berdasarkan lokasi geografis dari produksi. GNB menunjukkan produksi yang dialokasikan berdasarkan lokasi dari pemilikan.
Pada kenyataannya, PNB menghitung penghasilan dengan lokasi kepemilikan dan tempat tinggal. Produk nasional neto atau dalam bahasa Inggris Net National Products adalah produk nasional bruto dikurangi dengan jumlah penyusutan barang modal. Pada dasarnya, nilai barang akan berkurang karena digunakan dalam aktivitas produksi sehari-hari. Pengurangan nilai barang karena digunakan dalam aktivitas sehari-hari disebut penyusutan. Pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat yang berperan sebagai pemilik faktor produksi. Pendapatan perseorangan atau personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang di masyarakat. Contohnya seperti gaji seorang pegawai negeri atau pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau deposable income merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang serta jasa konsumsi, serta selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Ada 3 metode pendapatan nasional. Yang pertama yaitu metode pendekatan produksi, yaitu menghitung barang dan jasa yang diproduksi. Rumusnya PDB sama dengan nilai tambah setiap sektor produksi. Yang kedua yaitu metode pendapatan pengeluaran, yaitu menghitung semua uang yang dibelanjakan. Rumusnya yaitu PDB sama dengan pengeluaran masyarakat ditambah investasi perusahaan ditambah pengeluaran pemerintah ditambah dalam kurung ekspor dikurangi impor. Ketiga yaitu metode pendapatan yaitu menghitung dari gaji, laba, dan pendapatan lainnya, yaitu PDB sama dengan upah atau gaji pekerja ditambah sewa tanah atau bangunan ditambah bunga dari modal atau investasi ditambah laba perusahaan. Nah, setelah memahami konsep ini, sekarang kita lihat bagaimana hal ini terjadi di dunia nyata melalui sebuah studi kasus. Pernah nggak sih kepikiran dari mana sebenarnya negara bisa dapat uang? Apakah cuma dari pajak atau ada sumber lain yang bikin ekonomi kita terus bergerak? Salah satunya yaitu dari pendapatan nasional, yaitu total uang yang dihasilkan suatu negara dalam 1 tahun. Nah, di era digital sekarang, investasi di startup teknologi kayak Gojek, Shopee, atau Traveloka ternyata punya peran besar dalam peningkatan pendapatan nasional loh. Tapi, apakah selalu menguntungkan atau justru ada tantangan yang harus dihadapi? Salah satu yang bikin pendapatan nasional naik adalah investasi di startup digital, seperti yang lagi marak di Indonesia sekarang ini. Nah, gimana sih startup bisa bikin ekonomi Indonesia makin berkembang? Tapi, meskipun kelihatannya keren, startup digital juga punya sisi negatifnya. Yang pertama, investor banyak dari luar negeri. Kalau startup untung besar, uangnya malah banyak keluar ke negara investor. Kemudian, banyak startup gagal dan PHK karyawan. Beberapa startup seperti Zenius dan Shopee pernah melakukan PHK besar-besaran karena bisnisnya nggak untung. Kemudian, UMKM kecil bisa kesulitan bersaing. Toko kecil kadang kalah saing sama e-commerce besar yang kasih promo besar-besaran. Nah, kesimpulannya yaitu, jika startup seperti Shopee, Tokopedia, dan Traveloka terus berkembang dengan kebijakan yang tepat, mereka bisa meningkatkan PDB, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi digital. Tapi, kalau tidak diatur dengan baik, keuntungannya justru bisa lebih banyak lari ke luar negeri.
UMKM lokal kesulitan bersaing, dan PHK massal bisa terjadi saat startup mengalami krisis. Solusinya gimana? Yang pertama yaitu pemerintah harus membuat kebijakan yang melindungi UMKM lokal agar tetap bisa bersaing. Yang kedua, pajak untung perusahaan digital harus dikelola dengan baik agar pendapatan negara meningkat. Kemudian yang ketiga, investasi startup harus dikelola agar manfaatnya lebih besar untuk ekonomi nasional, bukan hanya untuk investor asing. Jadi, startup digital seperti Shopee, Tokopedia, dan Traveloka punya dampak besar terhadap pendapatan nasional, tapi efeknya bisa positif atau negatif tergantung bagaimana pengelolaannya.